yang udah lama tapi belum diketemukan sakitnya. Melek lagi ya, siap. Nah kalau teman-teman sakit, nah pertama adalah kalau teman-teman tabah dalam sakit, setiap sakit yang kita derita itu akan menyebabkan kita itu menjadi dosa-dosanya itu berguguran. Jadi kalau kita sakit, dosa kita akan berguguran insya Allah ya. Ustazah, berapa hari waktu qasar dalam musafir ya? Maksimal 7 hari ya. Ustazah, iya itu sujud sahwi. Bisa Mbak Arsa. Ustazah, terlupa sujud sahwi. Bolehkah sujud sahwi selepas salam? Kalau selepas salam ingat teman-teman langsung lakukan sujud sahwi ya. Ustazah, apa ya agar agar amalan yang mudah merawat anak autis. Pokoknya setiap dia autis, setiap dia muncul itunya, teman-teman doa aja. Yang paling gampang, Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah mudahkan, jangan persulit. Itu doanya ya. Ustazah, iya walaupun kita udah sampai tujuan, apa masih kosor? Masih ya, teman-teman masih bisa maksimal 7 hari ya. Ustazah, iya bolehkah kita sholat sambil duduk kalau sakit? Bisa. Ya dalam dalil dikatakan shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalikian, kalau nggak bisa ya telentang. Oke? Ya gitu. Nah nanti ya Mbak Sumarni ya, kita tanya jawab dulu ya. Ustazah, kalau ada orang yang berantem, kita kaget, kita baca apa? Ada yang tahu? Kita ada orang berantem, kita kaget, kita baca apa? Kalau kita kaget, nah berarti efeknya ada di kita. Efeknya ada di kita. Maka kita baca, la haula wa la quwata illa billah. Nah betul sekali ya. La haula wa la quwata illa billah. Ustazah, apa hukumnya kalau kita buang kucing karena sudah terlalu banyak, tidak ada yang mau adopsi? Nggak apa-apa, kita nggak wajib memelihara kucing, tapi buang dia ke tempat yang tepat yang banyak makanan, ke pasar dan lain sebagainya. Kemarin aku ketemu ada orang yang buang kucing di tanah lapang, rumput, anaknya kecil, anak kucing itu kecil, dibuangnya di tanah lapang, rumput, udah mau sekarat, kemana mau nyari makan ya? Rumput semuanya teman-teman. Wah dia mau jalan cari makan ke tong sampah aja itu jauhnya luar biasa. Itu nggak boleh, itu dosa ya teman-teman ya. Jadi nggak buangnya itu ke tempat yang banyak makanannya. Jangan di tanah lapang. Bayangkan dari titik sini ke tempat makan aja jauh. Kakinya kecil karena anak kucing. Jangan zolim sama binatang. Nanti nggak bagus hidup kita. Ustazah, tangan kanan saya operasi dan belum bisa kena air. Bagaimana cara wudunya? Cara wudunya adalah di bagian yang sakit itu tidak usah kena basahkan ya. Ustazah, investasi emas di Pegadaian hukumnya bagaimana ya? Investasi. Kalau investasi nggak ada masalah teman-teman. Kalau menggadaikan emas coba dilihat. Kalau telat bayar denda enggak. Kalau ada telat itu berarti riba. Ustazah, gimana hukumnya kalau anak yatim sudah terlanjur menerima zakat? Nggak masalah, kan udah terlanjur ya. Ustazah, iya pinjaman pakai PAY letter dosa atau gimana? Selagi ada bunganya itu dosa. Hukum trading gimana? Trading apa Mbak? Kalau trading forex nggak bisa, bitcoin nggak bisa. Tapi kalau yang Mbak tradingkan obligasi atau saham itu bisa. Dengan syarat emiten sahamnya harus tidak terlekat dengan perusahaan riba. Ya nanti dividennya Mbak boleh sedekah, Mbak boleh zakatkan dan capital gainnya Mbak zakatkan. Ada suami yang saya meninggal, apa boleh suaranya tak banyak? Gimana maksudnya Mbak? Ustazah, iya berhutang di bank jelas riba. Pertama, di dalam angsuran kita itu ada persentase bunga. Yang kedua, kalau kita telat kita kena denda riba. Yang ketiga, kalau kita nggak sanggup bayar, agunan kita dia ambil dan uang yang udah kita angsur tiap bulannya tidak dia berikan kepada kita. 3 itu saja udah cukup menyatakan bahwa pinjam uang di bank itu adalah
riba. Betul Mbak Retno ya. Jadi teman-teman kalau bisa jangan minjam di bank ya. Untuk beli mobil, untuk beli rumah, usahakan lifestyle cash. Deposito nggak bisa, itu fixed return. Kalau deposito, kalau teman-teman terbiasa deposito, teman-teman pergi aja ke SBSN Syariah, Surat Berharga Negara Syariah. Itu seperti SR gitu ya, atau SBR itu bisa. Tanya aja ke banknya, hey bang, kata ustazahku ada SR, ada SBR, itu gimana? Minta bantu jelasin ke kita ya. Ustazah, perbedaan sholat hajat dan tahajud beda. Sholat tahajud itu cuman malam, sholat hajat itu bisa siang dan malam. Ustazah, iya Mbak Reno, nggak apa-apa. Yang lalu biar berlalu ya. Ustazah, iya. Gimana cara membayar sholat kita di masa lalu? Kalau kita ingat bisa ganti, kalau nggak ingat nggak bisa. Emang iya Zah, kalau uang anak lebaran dipakai kebutuhan sehari-hari harus diganti nantinya. Tergantung Mbak. Kalau akad Mbak dengan anak Mbak itu adalah akad pinjam, itu tetap harus diganti kalau akadnya pinjam. Tapi kalau dia belum baik, dia belum balik, dia masih balita, maka Mbak adalah walinya. Boleh Mbak pakai uangnya. Tapi kalau anaknya itu sudah tidak balita, itu menjadi haknya dia, lalu kita pinjam. Kita harus ganti karena akadnya itu pinjam meminjam Mbak. Iya bener ganti Mbak kalau Mbak tadinya pinjam. Kecuali Mbak bilang buat Mbak atau Mbak minta ya. Ustazah pinjam uang kalau uang ada akadnya apa itu riba? Walaupun ada bunganya. Ya bunga itu menyebabkan dia riba. Bahasa fikihnya gharar. Ya jadi gini. Pinjam meminjam itu boleh dalam agama Islam. Karena ada konsep tolong menolong. Tapi kalau pinjamnya udah ada ribanya, dia keluar dari konsep tolong menolong. Kita pinjam karena kita susah. Tahu-tahu dia kenakan kita bunga. Kalau telat dia kenakan kita denda. Kalau kita nggak bayar, agunan kita dia ambil. Dan yang udah kita angsur, dia nggak kembalikan uang kita. Itu gharar Mbak, itu zolim namanya. Itu tidak termasuk dalam pinjam meminjam yang dibolehkan. Tapi kalau sekedar minjam uang sama kawan, sekedar minjamkan uang sama orang, itu kan dia nggak ada ribanya. Paham ya bedanya ya teman-teman ya. Dia termasuk gharar, bukan horor Mbak Virgo, gharar. Nah ya kan. Horor pula ya, oke. Gharar Mbak Virgowati, oke. Ustazah, iya. Jadi kenapa dia dianggap riba? Yang pertama karena dia ada bunga di dalamnya. Yang kedua adalah kalau kita telat kita denda. Kemudian yang ketiga kalau kita nggak bayar uang kita itu tidak dia kembali. Uang kita yang udah kita angsur itu nggak dia kembalikan. Dan kemudian yang udah dia agunan kita dia ambil itu namanya gharar ya. Dia nggak konsep tolong menolong lagi, itu menyusahkan kita, bukan nolong kita dia itu ya. Ustazah, sholawat biar kaya raya, sholawat apa? Semua sholawat, kerja banyak-banyak, keluarkan lebih sedikit ya, tabung lebih banyak, sisanya sisihkan buat zakat dan sedekah. Ulangi terus, nah itu kaya nanti lama-lama. Kerja lebih banyak, keluarkan lebih sedikit, tabung, hasil tabungan keluarkan zakat, perbanyak sedekah, lakukan terus menerus ya. Nah, jadi karena lebih mudah ya menurunkan gaya hidup dibanding mencari uang untuk hidup ya. Ustazah, iya. Ustazah, bagaimana hukumnya tajdidun nikah? Dalam hal apa dulu Pak? Ustazah, bagaimana kalau anak meninggal di hari ke-6? Apakah harus akikah? Orang meninggal tidak wajib akikah ya. Puasa Yaumul Bid atau Syawal dulu, bebas aja. Ustazah, puasa Syawal kan niat dengan puasa Daud. Maksudnya gimana? Puasa Daud sehari puasa sehari tidak, diniatkan puasa Syawal. Boleh, nggak ada masalah. Ustazah, bagaimana rutinan ibu-ibu yang ada arisan yang dapat berarti siap ditempati dan diberi makan? Itu nggak apa-apa, itu sedekah, itu beda. Misalnya kita ikut arisan nih teman-teman, ya dapatnya 10 juta. Pokoknya siapa yang dapat 10 juta nanti traktir ya. Oke. Ya itu kan nggak harus. Kalau nggak mau ikut aturan itu tinggal nggak usah ikut arisan itu. Itu adalah bagian dari sedekah. Nggak ada masalah kalau itu mah. Ya beda dengan riba. Beda dia ya. Arisan riba itu kalau telat denda. Nah, itu baru kena riba dia. Pokoknya siapa di antara kita telat bayar denda ya we. Nah, itu udah riba dia. Ustazah, iya. Gimana hukumnya nabung emas? Nabung lah, nggak apa-apa. Nabung emas boleh aja. Oke. Ustazah, iya. Perjanjian dengan orang bank menyalahi janji dari tanggal 10 ke tanggal 6. Jadi setiap itu denda terus. Ya, itu denda ya. Nggak usah ada dendanya, ada bunganya aja dia udah riba. Apalagi ada pula dendanya. Ustazah, iya. Apakah sabar ada batasnya? Ada.
Apa batas sabar? Adalah batas keimanan. Ya, jika teman-teman sabar berarti imannya luas. Jika nggak sabar berarti imannya terbatas. Jadi batas sabar itu adalah batasan daripada keimanan kita. Ketika kita udah nggak sabar, ya udah berarti imannya sampai di situ. Terbatas aja. Minta maaf sama suami, maafin ya bang, terus dia nggak maafin. Besok maafin ya bang, terus dia nggak maafin. Sabar. Besok bang maafin ya bang, besok dia nggak maafin lagi. Sabar. Maafin ya bang, dari kemarin aku udah minta maaf, bang banyak kali gak ya bang, udah aku minta maaf dari kemarin. Ya udah berarti batas sabarannya habis. Disitulah batas imannya. Harusnya dia tetap tabah sampai suaminya kembali normal, ya kan? Ustazah, iya gitu ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi Mbak Anita ya, Ustazah, hukum PAY latar yang non persen, apakah ada? Pastikan itu ada ya. Kadang-kadang dia enggak ya, cuman di atas kertas. Kalau 0% enggak ada masalah ya, tapi pastikan. Jangan kalau teman-teman enggak pasti nanti jadinya syubhat ya. Ustazah, iya, puasa Syawal atau qada dulu? Bebas. Syawal duluan boleh, qada duluan juga boleh, enggak ada masalah. Saya pernah bertengkar sama ibu saya, terus saya minta maaf. Apakah saya masih berdosa? Enggak. Kalau Mbak udah minta maaf, Mbak udah enggak berdosa lagi ya. Ustazah, iya, kami 2 bersaudara, adikku terlilit hutang. Gimana? Kalau Mbak mampu melunaskan hutangnya dia, berarti Mbak dapat pahala melunaskan beban hutang orang lain, pahalanya besar. Tapi apakah itu menjadi kewajiban Mbak? Tentu tidak, kecuali kalau dia meninggal. Ya, Ustazah, iya, siap ya. Niat puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sama ya, niat puasa semua sama. Niat puasa Daud, sengaja aku puasa Daud, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Senin Kamis, sunnah atasku karena Allah. Sama aja ya. Ustazah, iya kayak gitu aja. Sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Ustazah, apa bedanya syuruk sama duha? Beda. Syuruk matahari muncul dan belum panas. Duha matahari muncul sudah panas. Syuruk itu matahari muncul belum panas. Ya, duha matahari muncul sudah panas ya. Ustazah, iya puasa Senin Kamis diniatkan puasa Syawal bisa nggak? Lebih tepatnya Mbak berarti melakukan puasa Syawal di hari Senin dan Kamis. Gitu maksudnya. Boleh Mbak. Mbak melakukan puasa Syawal di hari Senin dan Kamis nggak apa-apa. Puasa Syawal itu boleh berturut-turut, boleh tidak, bebas aja. Tapi afdolnya berturut-turut. Ustazah, kalau mau ambil porsi haji atau umroh, pakai dana talangan boleh nggak? Talangan itu ada ribanya nggak? Kalau seandainya teman-teman ngambil porsi haji pakai dana talangan, nggak ada ribanya, ambil aja. Yang penting sebelum Mbak berangkat, Mbak harus lunaskan itu. Ya, karena haji itu harus mampu, harus lunas baru berangkat. Ya, beda dengan umroh. Ya, kalau umroh boleh dibayar setelahnya, tapi jangan riba. Ustazah, bagaimana dikatakan khusyuk dalam sholat? Bagaimana saya mau benar-benar khusyuk? Khusyuk dalam sholat itu adalah merasakan indah dan nikmatnya sholat. Demen, kita suka kita sholat itu tanda orang-orang yang khusyuk. Dia sholat subuh, pengen cepet-cepet sholat zuhur. Dia sholat zuhur, dia pengen cepet-cepet sholat asar. Dalam hadis dikatakan orang yang menunggu datangnya waktu sholat satu ke sholat lainnya itu bagaikan dia sholat sepanjang waktu dia menunggu. Nah itu guys, sepanjang waktu dia nunggu jadwal sholat itu dia dianggap sholat terus sama Allah itu. Itu ciri-ciri orang yang dia mana macam khusyuk dalam ibadahnya. Tapi kalau udah azan, ya azan cepat kali. Itu ciri-ciri orang yang tidak khusyuk. Nampak ya. Ustazah, iya. Kalau masa idah, ikut masa idah, mana dia masa idah? Kelewatan teman-teman ya. Ustazah, iya saya lagi ada masalah dan saya sudah minta maaf sama suami tapi masih marah-marah. Apakah saya masih berdosa? Yang marah-marah siapa? Kalau yang marah-marahnya Mbak berdosa. Kalau yang marah-marahnya suami, Mbak tidak berdosa. Minta maaf itu tulus. Kadang-kadang orang belum siap memaafkan kita. Udah, teman-teman abaikan, ya tetap sabar, lakukan kewajiban sebagai istri. Yang penting sudah mengakui kesalahan. Udah, cukup ya. Ustazah, iya. Oke. Ustazah, zakat mal untuk perhiasan hanya 1 kali seumur hidup. Tolong penjelasannya. Memang iya. Itu penjelasannya. Kalau zakat perhiasan 1 kali seumur hidup. Kalau zakat logam mulia setiap tahun. Selagi dia di atas 85 gram.
Kalau teman-teman punya logam mulia adalah di atas 85 gram, zakatkan setiap tahun. Selagi emasnya di atas 85 gram, maka teman-teman zakatkan setiap tahun. Tapi kalau dia emasnya emas perhiasan, zakatkan sekali aja seumur hidup. Paham ya teman-teman ya? Nah, misalnya nih teman-teman punya emas 100 gram. 100 gram kali harga emas saat ini 1.800.000 kali 100 berarti 180 juta. Kali 2,5%. Berapa 2,5% dalam 180 juta? Keluarkan zakatnya. Jadi kalau zakatnya logam mulia setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya perhiasan sekali aja seumur hidup. Oke? Ustazah, iya. Bolehkah pemberi zakat mal menerima zakat dari masjid karena janda lansia? Tergantung. Janda lansia, tapi kalau dia kaya dia nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau janda miskin boleh menerima zakat. Ya, janda kaya nggak boleh. Karena orang dizakati itu bukan karena jandanya, tapi karena miskinnya. Kalau setiap janda dikasih zakat, suka nanti orang janda karena dapat zakat terus. Ustazah, iya. Gimana untuk laki-laki yang ingin menikah dengan non-Islam, dengan laki-laki yang ingin menikah dengan non-Islam dengan niat mu'alafkan? Oh, sebentar. Gimana laki-laki yang ingin menikah dengan non-Muslim lalu dia meniatkan untuk orang itu dimu'alafkan? Gak apa-apa, yang penting dia mu'alaf sebelum ijab kabul, udah aman. Ya. Yeah. Ustazah, lah zakat emas perhiasan apakah harus 85 gram juga? Iya. Harus 85 gram dulu minimal. Jadi kalau teman-teman dapat punya emas di bawah 85 gram, santai aja dulu. Ngopi dulu, ngeteh dulu, kerja banyak-banyak sampai emasnya minimal 85 gram. Oke? Gitu ya. Ustazah, bagaimana fenomena mu'alaf yang ingin masuk Islam karena ketenaran? Astaghfirullahaladzim. Kita tidak boleh menghakimi orang, teman-teman. Dia mu'alaf karena apapun, itu urusannya dengan Allah. Berbaik sangka itu wajib. Kalau ada orang yang mu'alaf karena apa, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting dia udah masuk Islam, ya. Masih ingat cerita, teman-teman, dari sebuah kisah, seorang anak angkat dari baginda Nabi, anak kesayangan beliau, itu dalam situasi perang, lalu kemudian dia ingin membunuh seorang Yahudi. Lalu ketika dia ingin menanamkan pedangnya, langsung orang Yahudi ini syahadat dia guys. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu anak angkat daripada baginda Nabi ini nggak percaya dia. Wah, ini jangan-jangan orang mu'alaf nih cuman takut dibunuh aja nih, gitu kan. Akhirnya dibunuhnya. Dia nggak percaya itu orang itu mu'alaf dari hatinya. Nyampe di Madinah, Rasulullah memarahi orang tersebut. Kita tidak boleh menghakimi keimanan seseorang, menghakimi ketauhidan seseorang. Yang penting dia masuk Islam, welcome, udah ya. Kita terima dengan baik. Islam itu agama yang seperti itu ya. Jangankan yang mu'alaf, kita pun semuanya ya, teman-teman ya. Kita pun semuanya belum tentu lebih beriman dibanding mereka yang mu'alaf itu ya. Kita tidak bisa menghakimi keimanan seseorang, nggak bisa. Oke, jadi boleh saja. Jadi hindari teman-temanku kata-kata, oh dia mu'alaf karena mau nikah aja, oh dia mu'alaf karena ingin ketenaran aja, oh dia mu'alaf karena dia ingin dapat bantuan aja. Nauzubillah, nggak boleh kita seperti itu. Ketika dia mu'alaf, alhamdulillah, udah dia sahabat kita se-Islam ya. Ustazah, iya. Cara puasa nirakati anak itu apa maksudnya? Nirakati anak saya baru dengar, coba teman-teman bantu ya. Oke, Ustazah, iya. Ustazah, apakah uang hasil jual tanah boleh dizakati? Belum. Tunggu dia dulu, numpuk dia 1 tahun dulu. Kalau di atas setara dengan 85 gram uangnya, baru keluarkan zakatnya. Misalnya 85 gram emas itu sekitar 153 juta. Kita jual emas, terkumpul uang 100 juta. Lalu terkumpul uang 200 juta. Tapi uang 200 juta itu numpuk 1 tahun. Setelah dia numpuk 1 tahun, baru kemudian kita zakatkan. Kalau nggak numpuk, nggak bisa. Oke? Ustazah, saya mu'alaf, siap ya, kita sama-sama belajar di akun ini. Ustazah, iya, kalau kita hutang
Kalau kita hutang, mana dia? Lewat dia guys, hutang lewat. Ustazah, kalau masa idah nengokin orang sakit boleh nggak? Nggak masalah. Masa idah tuh kalau teman-teman PNS kerja aja. Kalau teman-teman jualan lontong, jual aja. Kalau teman-teman mau ke masjid aja. Kalau teman-teman mau jualan bala-bala dan bakwan jualan sebelah, jualan aja. Ya, masa idah tuh nggak apa-apa melakukan aktivitas muamalah. Yang nggak boleh itu jinsiah, dekat-dekat dengan laki-laki lain. Lagi apa bang? Lagi santai dek. Adik lagi apa? Yang sabar ya dek, ada abang kok selebem. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau sekedar dia semacam dia jualan ya, karena belum ada cuti untuk masa idah dari pemerintah ya kan. PNS yang dalam masa idah boleh libur kerja, kan nggak ada. Boleh ya teman-teman, nggak masalah. Yang nggak boleh itu adalah jinsiah, yaitu menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, tebar pesona sana sini, pakai lipstik 2 cm, pakai bedak 2 kilometer, pakai high goyang-goyang, itu yang nggak boleh. Kalau dia cuma jualan lontong aja, dia kerja di perusahaan, dia masa idah nggak masalah. Paham ya? Paham ya teman-teman ya, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Oke. Ustazah, iya. Bolehkah zakat harta di luar Ramadan? Ya jelas, boleh lah. Ya. Ustazah, iya. Puasa dengan niat nirakatin anak. Aku nggak ngerti itu maksudnya. Puasa nirakatin anak itu gimana coba ya? Oke, Ustazah, iya. Kalau puasa Daud itu mulai dari 1 bulan Syawal atau 1 tahun. Eh jadi bukan puasa Syawal. Puasa Syawal itu selama bulan Syawal 6 hari aja. Adakah hadis yang valid menjelaskan terkait zakat mal untuk emas perhiasan hanya 1 kali aja? Itu fikih mbak. Mbak bisa baca dalam kitab-kitab fikihnya Imam Syafi'i atau dalam kitab Imam Az-Zarnuji. Itu sumbernya bukan hadis mbak. Itu sumbernya adalah kitab-kitab fikih ya mbak. Ustazah, saya mau tanya, kalau kita sakit, bolehkah sholatnya kita di jamak qashar atau di qadha? Tidak. Kalau orang sakit, keringanannya bukan jamak qashar. Kalau orang yang dalam perjalanan jauh, niatnya jamak qashar. Tapi kalau orang-orang yang sakit itu keringanannya itu bukan jamak qashar. Orang sakit itu keringanannya gini. Sallu qaiman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa duduk mbak. Kalau sakit itu mbak keringanannya. Fa ilam tastati fa ala jam. Kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalikian. Kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau orang sakit mbak nggak boleh jamak. Jadi dia boleh melakukan sholat dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring, itu dia boleh. Dengan gerakan jari itu boleh ya. Jadi jamak itu nggak bisa ya untuk orang sakit ya. Oke, Ustazah, iya. Nenek saya udah meninggal, terus punya utang sholat, abaikan. Karena sholat nggak bisa diwakilkan. Ustazah, iya. Puasa weton, hadis menengah mbak. Ustazah, iya. Jika puasa untuk tirakat buat anak yang mungkin ada hajat atau ortu ingin cita-citanya terkabul. Oh, maksudnya begini. Niat puasanya bukan puasa tirakat, bukan. Contoh, puasa aja lah. Mbak entah puasa Senin Kamis, mbak entah puasa Syawal, mbak entah puasa Daud. Mbak lakukan aja puasa-puasa yang masyhur. Entah mbak puasa Syawal, entah mbak puasa Senin Kamis, entah mbak puasa yang mulbit. Nah, ketika sedang berpuasa, itu doa mbak akan mustajab. Menurut Imam Nawawi, orang yang berpuasa itu doanya mustajab sampai selama dia berpuasa itu. Ya, jadi kalau mbak punya hajat, anaknya biar lulus sekolah, anaknya biar sehat, mbak puasa aja. Nanti di waktu zuhur, di waktu asar, mbak berdoa. Doanya, doa yang mustajab insya Allah. Kayak gitu mbak caranya. Jadi tidak ada puasa khusus nirakati anak, nggak ada. Mbak ikuti aja puasa-puasa yang lain dan di siang saat berpuasa mbak berdoa. Semoga paham ya. Kayak gitu. Nah, saat berbuka puasa itu mbak juga berdoa, itu doanya mustajab. Pasang niat puasa, lalu pasang doa berbuka puasa, minum air putih atau kurma, sebelum makan tuh kita berdoa. Nah, sebelum makan tuh kita berdoa.
Ada doa yang khusus tuh. Allahumma aktik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, hapuslah namaku, nama ibuku, dan nama bapakku dari api neraka. Atau teman-teman doakan yang lain. Doakan apapun yang teman-teman ingin doakan ya. Insya Allah orang yang berpuasa itu sepanjang dia berpuasa, insya Allah itu adalah siap Mbak Doni, Pak Tony ya. Pak Doni ya, itu doanya mustajab. Siap Mbak Partini, thank you ya. Ustazah, iya saya lupa mau puasa Syawal. Tapi boleh nggak kita mulainya di hari Selasa? Puasa Syawal boleh sampai akhir bulan April. Yang penting 6 hari. Pokoknya 6 hari berturut-turut. Dalam dalil dikatakan bahwa man shoma Ramadana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamid dahar, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke? Ustazah, iya. Oke, Mbak Fangzi, ditunggu buku Majmu' Syarif ya, Mbak Bangzi. Itu Bang V ya, buku Majmu' Syarifnya lagi PO, ditunggu aja di rumah ya. Insya Allah bukunya akan sampai, dia lagi PO aja. Karena pemesanan membeludak di video kita untuk buku doa-doa ya, ditunggu aja. Ustazah, iya, bolehkah perempuan ziarah kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziaratul kubur ala faduruha." Dulu aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan dia. Ya, jadi dulu dilarang perempuan, sekarang udah dibolehkan. Thank you Mbak Arhamizawati. Ini doa saat berbuka puasa guys. Teman-teman pasang niat berbuka, lalu doa berbuka, lalu minum, langsung angkat tangannya. Allahumma atik riqabana wa riqaba abaina wa riqaba ummahatina minan nar. Ya Allah, jauhkanlah, hapuslah namaku, nama ibuku, dan bapakku dari api neraka ya. Ustazah, iya, cara mengganti puasa Ramadan kalau kita menyusui. Kalau mau ganti aja dulu, nggak apa-apa. Kodo, sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Kalau nggak sanggup baru kita bayar fidyah. Tapi menurutku kalau teman-teman anak cuma 1, cuma 2, lebih bagus kodo aja, ganti aja puasanya ya. Ganti itu lebih baik. Uang nggak keluar, Allah lebih suka. Ya kan, daripada fidyah. Ustazah, puasa Syawal tidak berurutan nggak masalah ya. Ustazah, mau puasa Syawal tapi aku ada utang puasa 9 hari. Nggak ada masalah. Ya Mbak boleh puasa Syawal dulu baru bayar hutang puasanya. Atau Mbak puasa dulu baru bayar Syawalnya. Karena ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus ganti puasa dulu. Kodoh, karena dia wajib. Tapi pendapat itu tidak kaku. Karena pada dasarnya ganti puasa bisa sampai Syawal bisa sampai Ramadan tahun depan. Jadi kalau teman-teman mau Syawal duluan boleh, baru dilanjutkan dengan kodoh. Tapi kalau mau kodo duluan juga boleh, terserah teman-teman semuanya. Kalau haidnya teratur, kodolah dulu. Kalau haidnya nggak teratur sampai 15 hari, lebih baik Syawal dulu. Takutnya kalau teman-teman kodo dulu, pas mau puasa Syawal haid lagi, ya kan? Ustazah, kalau pas Isya dicek udah bersih, besok paginya keluar coklat, apakah itu masih haid? Teman-teman sholat ya, lalu kemudian kalau teman-teman masih dia ada kurang dari 24 jam, itu bukan darah haid. Tapi kalau lebih dari 24 jam dia kembali haid. Ustazah, puasa Syawal berarti tidak harus hari kedua lebaran ya? Ya enggak, puasa Syawal itu bisa selama bulan Syawal. Ustazah, kalau kita sholat fardu terus baru sadar baju kita kena kotoran burung, sah nggak sholatnya? Kalau kotoran burungnya basah itu najis, jadi teman-teman ulang sholatnya. Kalau kotoran burungnya itu kering, itu najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ustazah, iya tidak perlu diulang. Ustazah, puasa Syawal harus 6 hari berturut-turut, bebas aja, boleh berturut-turut, boleh tidak. Ustazah, iya. Syarat zakat sejak kapan? Zakat apa? Zakat apa nih?
Oke, Ustazah, kalau Sidi kena keputihan, apa harus ganti dulu kalau mau sholat? Tentu, khusus untuk orang-orang yang keputihan, teman-teman harus cebok sebelum mengambil wudhu. Keputihan itu kan tidak sepanjang hidup. Dia cuman karena banyak faktor. Pertama makanan, kedua faktor stres, yang ketiga faktor hormon. Sambil teman-teman memperbaiki tubuhnya biar lebih sehat. Nah, teman-teman itu kalau keputihan harus cebok. Cebok sebelum wudhu. Lalu kemudian celana tadi nggak usah dipakai lagi, ya. Nggak pakai celana nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman tidak keputihan, itu tidak perlu cebok, ya. Karena cebok itu sunnah, dia tidak rukun wudhu, oke? Ustazah, puasa kalau mulai dari hari Jumat sah nggak? Puasa apa dulu, Mbak? Kalau puasa sunnah sendiri, Jumat nggak boleh. Tapi kalau digabung dengan Kamis atau Sabtu itu boleh. Tapi kalau puasa kodo sendiri Jumat boleh, ya. Misalnya Mbak ingin puasa Syawal, Mbak mulai dari hari Jumat, silahkan. Yang penting Sabtu puasa juga, ya kan? Atau Mbak mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu boleh. Atau kalau puasa kodo sendiri boleh, paham ya? Ustazah, oke, ganti puasa harus berturut-turut enggak? Enggak. Ustazah, iya. Doa untuk anak supaya dapat cepat kerja gimana ya? Bagusnya Mbak lakukan sholat sunat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Aku balikkan dulu bentar ya. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu doakan supaya anak Mbak supaya dapat kerjaan, ya. Karena doa orang tua itu mustajab, Mbak. Mustajab banget, Mbak, ya. Ustazah, iya. Saya nggak pakai baju langsung mukena aja. Boleh nggak? Karena panas. Yang penting Mbak pastikan mukena Mbak benar-benar tidak transparan dan tertutup. Di dalamnya Mbak nggak pakai apa-apa nggak masalah. Yang penting Mbak make sure bahwa telinga nggak kelihatan, rambut nggak keluar ya, tidak transparan. Dan kemudian mukenanya itu benar-benar gelap, itu boleh. Tapi kalau transparan itu nggak boleh ya. Ustazah, iya. Saya lupa bayar zakat karena jarang sekali ketemu. Baru ingat setelah lebaran. Zakat fitrah berdosa kalau nggak dibayar. Berdosa. Makanya teman-teman klik foto aku yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Ikuti ceramah, live dan tanya jawab bareng aku. Dan cek juga video-video aku. Di video aku itu tentang zakat itu udah banyak banget guys. Banyak banget teman-teman bisa lihat. Banyak semua jawaban ada di situ sebenarnya. Oke. Ke depan tidak usah diulangi lagi. Lakukan zakat pada waktunya. Oke. Ustazah, wudhu pakai handuk boleh nggak? Wudhu itu pakai air, bukan pakai handuk. Tapi sambil pakai handuk, Mbak berwudhu itu boleh. Karena wudhu tidak harus menutup aurat ya. Tapi wudhunya tetap pakai air. Canda ya Mbak. Wudhu pakai handuk. Maksudnya lagi pakai handuk, Mbak berwudhu pakai air. Boleh nggak apa-apa ya. Ustazah, iya. Kalau hutang kita udah ikhlaskan dan hibahkan, tapi dia minta lagi, wajibkah kita bayar atau tidak? Kalau dia udah ikhlaskan, nggak usah dibayar, nggak ada masalah ya. Ustazah, iya. Kalau kita mau buka aura gimana? Buka aura itu diputer, dijilat, terus dicelupin, terus dimakan. Tidak ada buka aura dalam Islam ya. Teman-teman cukup jaga akhlak, jangan mudah tersakiti. Lalu teman-teman jangan nyakitin orang lain, sholatnya jangan lupa 5 waktu. Lalu teman-teman jaga wudhu 24 jam ya, niatkan karena Allah, mukanya juga akan bersih. Lalu kemudian lebih tabah, sabar, nggak cepat marah-marah, insya Allah auranya terbuka ya teman-teman ya. Nggak ada buka-buka aura ya teman-teman dan berdoa ya. Oke, cek khodam nggak ada di sini cek khodam guys, nggak ada di sini cek khodam. Yang ada di sini cek kolesterol, hipertensi, asam urat, asam lambung, itu ada ya. Tapi kalau cek khodam nggak ada guys, cek khodamnya pula aku ya ampun ya Karim 3 kali sih kawan ini nggak ada ya guys, bercanda aja pun teman-teman ya. Oke, apa doa cebo? Selama ini cebo baca apa? Aku takut jangan ada baca apa-apa nih ya. Cebok
Hey, cebo, cebo itu adalah Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu kalau cebo guys ya. Jadi kalau teman-teman cebo, itu baca doa. Ini doa cebo nih. Ya, repot ini. Doa nggak cebo nggak pakai doa ini ya. Allah, dari wajah-wajahnya nggak ada yang doa kalau mau cebo nih. Ku tengok nih ya, profilnya miring-miring semua nih. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Itu doa cebok guys, catat guys. Ini yang belum cebok nih, cebok siang nih, pakai ini ya, doa ini ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Oke, thank you ya teman-teman ya. Baca doa ya. Artinya apa tuh? Ya Allah, bersihkan kemaluanku dari yang najis dan sucikan hatiku dari perkara-perkara munafik ya. Supaya kita nggak munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Baru dengar doa cebok, nggak apa-apa mbak, nggak masalah. Kita kan belajar pelan-pelan. Jadi doa cebok itu dia. Kita terhindar dari sifat orang-orang kalau nih cebok nggak pakai niat. Cebok tuh doa. Niat itu niat sholat, niat wudhu, niat tayamum, niat mandi junub. Itu niat. Tapi kalau cebok itu bukan niat. Cebok itu doa. Ya, doa. Masuk WC doa, keluar WC doa. Beda doa dengan niat ya guys. Nah jadi kayak gitu. Jadi kita terlindung dari perkara nifak. Nifak itu munafik. Apa ciri-ciri orang munafik? Idza hadasa kadzaba. Kalau dia ngomong dia bohong. Ya. Udah di mana? OTW. OTW. Itu bohong. Padahal masih di rumah. Itu munafik. Ya. Terus juga apalagi munafik. Iza tumina khana. Ya, kalau dipercaya dia berkhianat ya. Iza wa'ada akhlafa. Ya, kalau seandainya dia berjanji dia mungkir ya. Bisa pakai bahasa Indonesia, bisa kalau hafal ya. Oke, boleh nggak menyebut nama Allah di toilet? Kalau teman-teman nggak sengaja kaget di toilet, maka cukup baca la haula wala quwata illa billah. Tapi teman-teman tutup bibirnya dalam hati ya. Kayak masuk WC kan baca doa, keluar WC kan baca doa gitu. Lalu teman-teman mau cebok kan baca doa gitu. Maka kalau dalam kondisi kayak gitu teman-teman baca doa itu tutup bibirnya dalam hati ya. Itu doa cebok. Oke. Ustazah, iya. Oke. Ustazah mau tanya kalau sebentar ya. Ustazah, iya. Apakah wudhu sebaiknya diusap sama handuk? Oke. Sebenarnya menghapus sisa wudhu pakai handuk dan tisu nggak apa-apa. Tidak membatalkan wudhu. Tapi persoalannya dalam riwayat dari baginda Nabi, Rasulullah itu selalu membiarkan air wudhu itu untuk kering di wajahnya. Ya kan? Nah gitu ya. Oke, Ustazah habis mandi tanpa busana berwudu apakah boleh? Itu adab saja. Secara adab pakai busana. Kalau enggak wudunya tetap sah. Ustazah, iya kalau perempuan sholat di rumah apakah harus iqomah? Enggak. Iqomah itu sunnah. Iqomah itu enggak wajib ya teman-teman ya. Ustazah, sholat duduk atau selonjoran tahiyat akhir, kepala kita dimiringkan juga nggak sah. Kepala itu sebenarnya nggak miring teman-teman. Duduk tahiyat akhir nggak perlu kepalanya sengaja dimiringkan. Kakinya aja yang satunya ditekukkan, pinggulnya aja yang ditekukkan ke lantai ya. Selonjoran juga nggak perlu kepalanya dimiringkan. Enggak mbak, gini kan, nggak perlu mbak. Yang penting kakinya mbak setara dengan badan bahu, itu aja. Makan membatalkan wudhu enggak mbak Winda. Kecuali kalau makannya sambil kentut, itu batal. Ya jadi makan, minum, ngopi, santai itu tidak membatalkan wudhu ya mbak. Oke, Ustazah, Syawal tanggal 12 atau Yaumul Bid, mana yang afdol? Kalau belum puasa Syawal, dulu niatkan puasa Syawal, walaupun di hari Yaumul Bid, karena lebih terbatas waktunya. Tapi kalau teman-teman udah puasa Syawal, maka puasalah Yaumul Bid, oke? Ustazah, iya, saya sakit, syafakillah Mbak Eva, ya. Ustazah, iya, nanti saya resah. Hati saya resah karena udah seminggu nggak sholat. Karena sakit.
Apa Allah terima taubat kita, Zah? Waduh, sakit kenapa nggak sholat, Mbak? Harusnya makin sakit makin sholat, ya kan? Sakit kenapa nggak sholat? Jadi teman-teman, ada dalil shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Kalau nggak bisa ya duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam. Kalau nggak bisa sholatnya miring ke kanan kayak gini. Ya, nanti takbirnya pakai jari. Allahu Akbar, baca niat dalam hati. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Kalau nggak bisa ya telentang ya. Lain kali semakin sakit semakin sholat. Jangan-jangan umur kita pendek dalam keadaan nggak sholat, kan ngeri. Ya teman-teman ya, semoga Allah sehatkan ya Mbak Jihan Kila. Jadi kalau sakit itu malah harus sholat teman-teman. Karena takutnya kita umur tak panjang dalam keadaan nggak sholat. Oke, insya Allah apakah diterima taubatnya? Allah maha penerima taubat ya. Gitu ya teman-teman ya. Siap Mbak Jihan Kila, Syafahillah. Semoga bapaknya Allah sembuhkan ya Mbak Jihan ya. Ustazah, iya. Niat sholat qada fardu yang tertinggal. Sengaja aku qada zuhur wajib atasku karena Allah. Itu pun kalau ingat jumlahnya ya Mbak. Ustazah, puasa Syawal sampai kapan batasnya? Puasa Syawal itu batasnya sampai habis bulan Syawal. Akhir daripada bulan April ini ya. Oke, Ustazah, masih bisakah puasa Syawal? Masih bisa. Masih panjang waktunya, masih ada 3 minggu lagi untuk puasa Syawal. Berpuasalah teman-teman. Ya, man shoma Ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Syawal, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shiyamid dahr, bagaikan puasa 1 tahun lamanya. Oke. Ustazah, masa idah boleh nggak bermake up saat pergi walaupun bersama keluarga? Yang penting nggak dekat-dekat dengan laki-laki dan make up juga nggak boleh berlebihan. Kalau sekedarnya aja nggak masalah. Ustazah, bolehkah baca Quran sambil selonjoran? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Oke. Ustazah, ketika sholat kaki digigit kucing, kaget, teriak, apakah harus sholatnya diulang? Kalau cuma teriak nggak harus diulang. Tapi kalau seandainya Mbak ngomong pakai bahasa Indonesia, mati kucing, ulang sholatnya. Oke, nanti kalau kaget ucapnya la haula wala quwata illa billah ya. Jangan sekedar teriak. Ustazah siap ya Mbak? Niat puasa qadha 6 hari tidak puasa di waktu bulan puasa apa? Sengaja aku puasa qadha karena Allah. Sengaja aku puasa qadha karena Allah. Ya, wajib sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa qadha wajib atasku karena Allah. Ya, puasa Syawal dulu atau qadha dulu bebas aja ya, bebas aja. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Ustazah, iya puasa Syawal hanya untuk yang puasa full Ramadan aja? Ndak. Boleh aja puasa Syawal ya untuk orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan karena sakit ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya kalau baca Al-Quran tapi Indonesianya kayak Yasin itu gimana? Oke, baca Quran Latin ya teman-teman ya. Kalau baca Quran Latin untuk selamanya nggak boleh. Karena hukum baca Quran itu ada 3. Pertama, yang belum pandai baca Quran wajib belajar sampai bisa. Nanti kalau udah bisa membacanya jadi sunnah saja teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman baca Quran Latinnya doang itu nggak boleh. Siap Mbak Nuryati, itu nggak boleh. Jadi ya teman-teman wajib pandai baca Quran. Kalau nggak pandai baca Quran, lahiran anak, lalu kemudian dia nikah, lahir anak.
Nah, walaupun anak itu lahir dari biologis suami istri ini, tetapi kan dibuatnya itu diproduksinya itu sebelum dia menikah, diproduksi kayak produksi video aja ya. Jadi sebelum menikah, maka itu anak ya tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya. Kalau seandainya nanti dia menikah, kalau dia perempuan. Nah, ternyata dia dinikahkan oleh bapaknya, maka nikah anaknya itu nggak sah. Maka ketika nikahnya nggak sah, maka dia zina lagi seumur hidupnya. Gitulah terus teman-teman ya. Jadi harusnya anak yang lahir di luar nikah itu dinikahkan dengan wali hakim. Kalau dia dinikahkan oleh bapaknya sebagai walinya, yang mana bapaknya itu tadi memproduksinya sebelum menikah, lebih keren lah guys, bahasa produksi gitu kan, ya kan. Maka nikahnya nggak sah, nanti lahir anaknya itu zina lagi. Ketika zina lagi, maka anaknya itu harus dinikahkan oleh wali hakim, cucunya. Maka akhirnya dinikahkan juga oleh bapaknya. Maka pada akhirnya dia zina lagi. Nah, kayak gitu dia ya. Kalau udah telanjur gimana? Kalau udah telanjur misalnya nih dia anak hamil di luar nikah gitu ya. Dia perempuan, harusnya dinikahkan oleh wali hakim. Dia malah dinikahkan oleh bapaknya. Nah, kan udah telanjur tuh. Maka habis live ini dia nikah lagi aja. Ya, nikah lagi aja si anaknya sama wali hakim. Kan nikah lagi itu cuma ada wali, ada saksi, ada laki-laki perempuan, ada mahar, ada ijab kabul kan. Dan nggak perlu pula teman-teman minta maharnya Fortuner gitu, nggak usah. Ya, maharnya hanya sekedar bacaan bismillah aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Iya, nikah lagi aja habis live ini pula ya. Siap Mbak Saumiati. Gitu caranya teman-teman ya. Nah, itulah pentingnya ilmu ya. Ustazah, rakaat ketiga dan keempat apa baca ayat pendek? Sholat apa? Kalau sholatnya adalah sholat fardu, rakaat 3 dan 4 nggak baca ayat pendek. Tapi kalau seandainya guyon ya Mbak Dwi. Tapi kalau dia adalah sholat sunnah langsung 4 rakaat itu semuanya baca ayat pendek ya. Itu semuanya baca ayat pendek. Tergantung sholatnya sholat apa ya. Amin Mbak Terry. Jadi kayak gitu ya. Punya hutang puasa waktu lahiran anak tapi udah lama. Ganti dengan fidyah lah ya. Ganti dengan fidyah. Kalau Mbak bisa kodo, Mbak kodo. Yang penting Mbak ingat jumlahnya ya. Zah, kalau dinikahin sama kakak atau adik gimana? Bisa, dia wali kalau dia laki-laki ya. Ustazah, sepil cara ngambil wudhu yang pas di tangan. Nah, itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dari ujung tangan sampai ujung siku. Ada yang mengatakan dari ujung siku ke ujung tangan. Nah, terserah aja teman-teman mau pilih yang mana ya. Ustazah, kalau sholat taubat sampai 8 rakaatan 2 kali salam boleh. Cuman kalau teman-teman sholatnya 4 rakaat sekaligus, itu rakaat 2-nya nggak pakai tahiyat awal. Hanya rakaat 4-nya aja yang tahiyat akhir. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat baru tahiyat akhir. Nah, rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu semuanya pakai ayat pendek. Karena dia adalah sholat sunnah. Oke, siap Mbak Bundrati ya. Sholat oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau ngodoin puasa gimana? Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Gitu aja niatnya. Puasalah kayak biasa ya. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Dia kan kayak gitu aja teman-teman ya. Misalnya puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Niat puasa itu hanya pakai puasanya dan hukumnya. Puasanya dan hukumnya saja. Puasanya dan hukumnya aja. Sengaja aku puasa kodo wajib atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Siap Mbak Siti, Mbak Lina. Sengaja aku puasa Senin Kamis sunnah atasku karena Allah. Jadi sebutkan aja nama puasanya, sebutkan hukumnya. Kayak gitu, gampang banget kan teman-teman ya. Gampang banget kan? Ustazah, iya, bolehkah setiap selesai sholat wajib terus sholat sunat taubat? Boleh. Silakan setiap selesai sholat wajib lakukan sholat sunat taubat kecuali habis asar dan habis subuh itu nggak bisa ya. Habis maghrib, habis isya, habis zuhur bisa. Tapi kalau habis asar dan habis subuh itu nggak bisa sholat sunat taubat. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Gitu dia caranya ya, boleh aja sholat wudhu. Ustazah, iya
Saudara sambung mahram. Saudara sambung karena pernikahan ibu dan bapaknya itu mahram. Ustazah, kalau lupa jumlah rakaat sholat, lebih baik yang banyak atau ambil yang sedikit? Ambil yang banyak atau ambil yang sedikit? Jawabannya adalah ambil yang sedikit. Lalu lakukan nanti sujud sahwi ya. Sujud sahwi. Misalnya nih, teman-teman misalnya 2 atau 3. Anggap aja 2 dulu. Atau 3 atau 4 nih, anggap aja 3 dulu. Sholat kayak biasa, lalu kemudian setelah fil alamina innaka hamidum majid, Allahu akbar, baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Sujud lagi, Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, Allahu akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali bacaan, 2 kali bacaan, 2 kali sujud. Berarti 2 kali baca. Oke. Nah itu dia bacaan atau doa daripada sujud sahwi ya. Ustazah, lagi puasa Syawal ketemu Yaumul Bid. Niat Syawal aja nggak masalah. Cari niat yang terbatas waktunya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya cari niat yang terbatas. Kalau membayar hutang puasa yang lalu udah lupa hanya dengan puasa tanpa fidyah karena nggak mampu. Puasa itu lebih baik daripada fidyah. Jadi lebih bagus teman-teman kodo daripada fidyah ya, daripada fidyah. Ustazah, bisa nggak kodo puasa sekalian dengan puasa Syawal? Ada yang mengatakan boleh, tapi aku nggak menganjurkan. Sayyidatina Aisyah itu pernah mengganti puasa sekaligus dengan puasa Sya'ban. Tapi itu karena sibuk dan nggak sempat menurus dari baginda Nabi. Puasa Aisyah belum terganti, sementara udah datang puasa Sya'ban, beliau melakukan 2 sekaligus pada waktu tertentu karena udah mepet menjelang Ramadan. Ada yang membolehkan karena dalil ini, ada yang tidak membolehkan karena yang satu wajib, yang satu sunnah. Ya, maka teman-teman pilih aja yang aman, yaitu satu niat, satu amal. Oke. Ustazah, kalau puasa sudah selesai, boleh nggak puasa Yaumul Bid? Boleh banget. Puasa 6 berturut-turut boleh nggak? Boleh, tak berturut-turut juga boleh. Puasa Syawal aja, jangan puasa 6. Nanti terpasang pula niat, sengaja aku puasa 6. Salah nanti ya kan. Sengaja aku puasa Syawal. Sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, iya siap Mbak Haja Norma ya. Oke, bagaimana caranya mengganti zakat fitrah karena lupa membayarnya? Jawabannya nggak bisa, dosa. Ya, tak membayar fitrah tidak ada kafaratnya. Ya, kalau lupa nazar ada kafaratnya. Ya, kalau lupa nazar ada kafaratnya. Ya, tapi kalau lupa zakat fitrah nggak ada kafaratnya. Nggak boleh teman-teman ya, dosa. Lain kali jangan diulang lagi. Aku sudah ada di akun ini dan udah berjabu-jabu untuk mengingatkan tentang zakat. Kedepan jangan ulang lagi, klik foto yang ada di atas, follow, kita berteman di akun ini. Aku akan ingatkan terus kalau ada puasa Yaumul Bid, puasa Arafah, nisfu Sya'ban, puasa larangan puasa di hari tasyrik, tentang kurban, aku udah ingatkan terus. Tinggal teman-teman melihat video-video aku supaya jangan lupa lagi ke depannya ya. Kalau nazar itu teman-teman lupa bisa diganti ya kan, dengan cara memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa kafarat 3 hari, itu bisa. Iya, puasa sengaja aku, puasa kafarat 3 wajib atasku karena Allah, gitu kan? Atau kalau teman-teman misalnya melanggar sumpah melanggar sumpah, aku bersumpah, teman-teman langgar, bisa diganti dengan kafarat. Kafarat melanggar sumpah sama dengan melanggar nazar. Ya, misalnya memberi makan seorang fakir miskin, misalnya memerdekakan budak, memberi makan 10 orang fakir miskin, atau memberi pakaian 10 orang fakir miskin, atau puasa kafarat 3 hari. Itu bisa. Sengaja aku puasa kafarat karena Allah, wajib atasku karena Allah. Nggak boleh terputus. Kalau terputus ulang lagi dari awal, ya kan? Nah, tapi kalau zakat fitrah itu nggak bisa ya, teman-teman ya. Ustazah, sudah cerai nikah lagi, boleh gas aja. Ustazah, iya boleh nggak puasa Syawal nggak langsung 6 hari? Boleh. Puasa Syawal nggak langsung 6 hari? Boleh, nggak jadi masalah. Artinya tidak dilakukan sekaligus ya. Artinya dia tidak berturut-turut ya.
Ustazah, bacaan sujud terakhir pas sholat sunat taubat. Maksudnya di sujud terakhir sholat sunat taubat bebas aja. Nanti berdoanya setelah salam kanan salam kiri. Cuman ada satu doa yang masyhur di sujud terakhir. Ya, setiap sujud terakhir pada sholat sunnah dan sholat fardu, teman-teman baca doa Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Baca 11 kali. Itu doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja. Itu doanya. Allahumma rzuqni makhraja. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Oke, dibaca 11 kali ya, teman-teman ya. Dibaca 11 kali, oke? Ustazah, kapan mulai puasa kodo? Puasa kodo udah bisa dimulai hari kedua di bulan Syawal. Tanggal 1 April kemarin udah bisa puasa kodo. Jadi nggak ada masalah. Ustazah, iya, boleh nggak puasa Syawal lanjut kodo? Ya boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, sholat sunat qobliyah subuh, rakaat 1 dan rakaat 2 bisa baca surat pendek. Betul, ya sangat disunahkan baca ayat pendek. Oke. Ustazah, iya. Setelah baca Al-Fatihah lupa nggak baca surat pendek, nggak apa-apa. Surat pendek itu sunnah, surat pendek itu nggak wajib. Ya, kalau teman-teman lupa ayat pendek atau salah ayat pendeknya, ganti aja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, lupa. Ganti Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbin nas, lupa lagi. Langsung aja ruku, nggak apa-apa ya. Ustazah, saya belum kenal kekasih anak. Apa aku boleh kurban? Boleh, nggak masalah. Kalau anaknya udah gede-gede, kurban aja, nggak masalah. Ya, Ustazah, iya. Udah keluar dari Islam, masuk lagi, itu gimana? Nah, itu dosanya besar, tapi kita nggak bisa menghakimi kalau dia pengen masuk Islam. Kalau pada masa Abu Bakar itu orang yang murtad itu dipenggal kepalanya, ya karena kita bukan negara Islam nggak mungkin dipenggal, ya kan? Tapi ya udah dia masuk ke dalam Islam, selanjutnya lah hakimnya, ya bukan kita yang menilainya. Ustazah, bagaimana kalau sempat mandi? Belum keburu meninggal orangnya, ya dia nanti mandi besar. Mandi mayat itu udah termasuk mandi junub kalau dia dalam keadaan junub, oke? Ustazah, iya, nikah siri, cerai, ngumpul junub. Maksudnya gimana Mbak? Nikah siri, cerai, ngumpul junub. Gimana coba ya. Puasa Syawal 3 hari dulu bisa. Tapi totalnya mesti 6 hari ya. Sampai akhir April. Karena puasa Syawal mesti 6 hari. Nggak bisa 1 hari, nggak bisa 3 hari, nggak bisa 7 hari. Mesti 6 hari. Karena dalam hadisnya puasanya 6 hari. Ustazah, iya. Mau tanya, kalau minum madu, minum madu sebelum makan atau setelah makan? Boleh. Sebelum makan boleh, setelah makan juga boleh. Oke. Aku kira nanya, ujungnya madu ya. Siap, sebelum makan boleh, setelah makan boleh ya. Ustazah, iya, pengen kurban buat ayah yang udah meninggal. Boleh teman-teman, gak masalah. Suatu ketika ada seorang anak yang menangis dan bertanya kepada baginda Nabi. Ya Rasulullah, saya itu sedih. Kenapa? Karena orang tuaku udah meninggal. Andaikan orang tuaku masih hidup, Mbak Soleha Ayu, dia pasti pengen berkurban. Apa kata baginda Nabi? Engkau pulang. Kau ambil uangmu dan kau kurbankan atas nama mak dan bapakmu. Kurban atas nama orang meninggal boleh. Silahkan, gak ada masalah. Ustazah sudah cerai, udah dapat surat pengadilan. Oke, suami gak ngajak rujuk lagi. Gimana? Ya mau nggak? Kalau mau rujuk, nggak ada masalah. Itu pilihan Mbak. Oke? Gimana? Boleh rujuk, nggak masalah Mbak. Oke? Ustazah, kalau setelah turun surat pengadilan, kan Mbak ada masa idah nanti 6 bulan. Ini yang gugat Mbak atau suaminya nih. Kan nanti ada masa idah tuh 3 bulan, kok 6 bulan ya. Dalam 3 bulan itu rujuknya biasa aja. Seperti orang yang bertengkar dan kembali normal. Tapi kalau udah lewat masa idah, Mbak nikah lagi aja. Ya, undang ustadz minta nikah lagi, hajat wali, ada saksi, kemudian ada mbak, ada mahar, kemudian ada ijab kabul. Maharnya nggak usah minta gede-gede mbak, tapi kalau dia mau banget bolehlah mbak minta gede-gede. Kok rekomendasi ya? Pokoknya itu nikah aja lah mbak ya, nggak usah undang saya, nggak usah undang teman-teman yang lain nikah. Kalau
udah habis masa iddah harus nikah ulang. Oke. Ustazah, iya, kalau dia minta rujuk sebelum 3 bulan, baikan aja. Tapi kalau dia minta rujuk setelah 3 bulan, Mbak harus nikah ulang, tetapi di rumah aja nikahnya, ya. Kan aku nikahkan engkau gitu aja kan. Ustazah, iya, untuk menjaga hati istri terus suami menjaga hati istri. Terus yang menjaga hati suami siapa? Orang lain, ya istri Pak, ya. Jadi saling menjaga hati. Oke. Ustazah, iya, nikah siri habis itu cerai. Ketemu berdua melakukan hubungan badan atau apa boleh? Sudah berapa lama dari cerai? Kalau dia nikah siri atau nikah resmi sama aja kok teman-teman. Cerai. Lihat dulu nih. 3 bulan nggak nih masa cerainya? Kalau dalam 3 bulan dia berhubungan nggak apa-apa, berarti dia rujuk guys. Tapi kalau setelah 3 bulan itu nggak bisa, harus nikah ulang. Rujuk setelah 3 bulan harus nikah ulang. Pengumuman. Teman-teman kalau ditalak 1 kali atau ditalak 2 kali, lihat jangka masa iddahnya. 3 kali suci atau 3 bulan. Setelah 3 bulan, sebelum 3 bulan, dia bisa rujuk aja kok dengan tatapan mata atau dengan saling memberi hadiah atau dengan kumpul lagi. Itu boleh teman-teman dalam masa iddah 3 bulan. Tapi kalau rujuknya setelah 3 bulan, maka harus nikah ulang. Maka jawaban aku, rujuklah sebelum masa iddah itu habis. Oke, iya, yang ada masa iddah boleh dengerin ya. Mbak Tini nggak usah. Gimana mau iddah, oke? Ustazah, iya, jangan sampai lama-lama. Kalau setelah 3 bulan nanti harus nikah lagi ya. Ustazah, sholat tasbih 4 rakaat 1 salam sehabis maghrib. Kalau habis maghrib itu teman-teman termasuk malam ya. Termasuk malam, jadi harus 4 rakaat 2 kali salam. Oke, clear ya teman-teman ya. Oke, apalagi Ustazah puasa Syawal harus bayar hutang dulu nggak? Enggak juga. Boleh aja puasa Syawal dulu bagi teman-teman yang puasa Syawalnya, bagi teman-teman yang haidnya itu tidak teratur ya. Boleh aja puasa Syawal dulu, setelah itu langsung puasa qadha ya. Oke. Ustazah, kalau pisah 3 tahun tidak ada perceraian terus balik lagi, baiknya nikah lagi nggak? Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Nah, yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya supaya kita bisa belajar bareng di akun ini ya teman-teman ya. Ustazah, kalau udah pisahnya 3 tahun, suaminya pergi ke alam barzah 3 tahun, alam barzah pula, salah. Suaminya pergi kemana-mana 3 tahun, atau istrinya kabur dari rumah 2 tahun gitu. Apakah jatuh talak? Belum Mbak, belum, ya belum. Apalagi kalau suaminya cuma kerja di luar negeri, ya kan? Bang, abang kerja di luar negeri. Kata Ustazah Nela jatuh talak. Enggak gitu Besti. Talak itu hanya terjadi karena 4 hal. Pertama, suaminya ngomong talak. Yang kedua, istrinya menggugat. Yang ketiga, salah satunya murtad. Yang keempat, salah satunya meninggal. Aku ulang, suami ngomong talak, istri yang menggugat ke pengadilan, salah satunya meninggal, salah satunya murtad. Kalau dia cuma pergi ke alam lain, ya misalnya ke alam Doraemon, pergi dia karena marah, nggak jelas di mana rimbanya. Setelah 2 tahun dia muncul, ternyata masih cakep, masih ganteng, sayang untuk dibuang, nggak perlu nikah lagi, karena itu dia belum cerai itu, karena tidak terjadi yang 4 tadi, gitu kan? Nah, yang 4 tadi. Tapi seandainya dia pergi 3 tahun, teman-teman gak tahan karena ada yang lebih kece dibanding dia yang udah pergi. Bisa teman-teman nikah dengan orang lain, tapi harus gugat dulu. Harus cerai dulu nih. Bilang ke pengadilan, Pak pengadilan suami aku pergi ke alam lain, aku pengen nikah lagi. Nanti keluarkan dulu surat cerainya. Baru kemudian ikuti proses pengadilan, baru bisa nikah dengan orang lain. Ya, kalau enggak terjadi 4 ini enggak bisa. Loh, kalau nggak dinafkahi gimana Ustazah? Dia pergi 2 tahun berturut-turut nggak dinafkahi, atau dia hidup depan mata saya tapi tidak dinafkahi. Tidak dinafkahi tidak jatuh talak, kecuali teman-teman nggak ridho. Kalau teman-teman nggak ridho untuk nggak dinafkahi, maka lakukan yang kedua, gugat dia, baru teman-teman bisa nikah ke orang lain.
Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman cuman pergi ke alam lain, maka itu tidak jatuh talak. Kecuali dia bilang dulu, ku talak kau. Baru dia pergi ke alam lain. Nah itu jatuh talak. Dadah, terus nikah lagi sama orang lain setelah habis masa idah. Itu bisa. Habis lewat dulu 3 bulan. Tapi mau dia pergi kemanapun dia berada, mau dia ke alam goib, alam-alam yang manapun, kalau nggak terjadi 4 ini tidak jatuh talak. Dia ngomong talak, kita yang menggugat, atau salah satunya murtad, atau salah satunya meninggal dunia. 4 saja. Paham ya teman-teman ya? Nanti jangan suaminya pulang dari luar negeri, kita udah talak bang. Don't touch me bang. Jangan deket-deket bang. Nah jangan salah paham begitu ya. Oke? Ustazah, gimana kalau menstruasi berkepanjangan? Gimana kalau sholat? Kalau mau sholat ya paham ya, mantap ya, alam baka slebeu. Kalau teman-teman mau sholat haidnya berkepanjangan 1 bulan misalnya, teman-teman boleh sholat di hari ke-15. Oke. Sebentar ya Mbak Bunda Syifa, bentar ya. Kalau ditalak tapi belum datang ke pengadilan, itu udah jatuh talak Mbak. Itu udah jatuh talak. Tinggal nanti Mbak urus surat aja kalau mau ngurus suratnya. Kalau mau nikah selanjutnya Mbak resmi ya. Mau nikah resmi selanjutnya. Harus ada surat cerai dulu baru bisa nikah resmi ya dengan orang lain. Terus aku mau ngomong apa tadi? Haid. Haid kalau udah lebih dari 15 hari kata Imam Syafi'i, hari ke-16 dan seterusnya itu udah nggak haid lagi. Jadi hari ke-15 teman-teman sholat, mandi haid, lalu hari ke-16, 17, 18, maka teman-teman lakukan yang namanya sholat. Cuman sholatnya orang istihadah itu tidak boleh jauh jaraknya antara sholatnya dengan wudhunya. Oke? Ustazah, kalau kapan kita sujud syukur? Oke, sujud syukur itu dilakukan kapanpun kita mendapatkan sebuah nikmat. Misalnya kita dapat kabar kamu naik jabatan loh, langsung aja sujud guys. Sujud, bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Nah itu adalah bacaan daripada sujud syukur. Nah kalau teman-teman mau nih aku tawarin nih, daripada teman-teman sujudnya susah, sepakat aja kita melakukan sujud syukur setiap habis sholat. Cocok ya? Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lalu teman-teman sujud. Allahu Akbar. Boleh Allahu Akbar, boleh tidak. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billah. Murtad yang mana yang tergolong murtad adalah bil lisan dan bil qulub. Ya, diucapkan dengan lisan dia murtad dan dari hatinya pun dia murtad. Gitu ya Mbak Dewi ya. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan jam 8, niat sholatnya ditambahan bacaan qodho nggak? Sholat subuh aja ya. Ustazah, amalan terbaik agar terlepas dari hutang riba. Semoga teman-teman yang pengen hijrah dilunaskan hutang-hutangnya sama Allah. Saya yakin dan berbaik sangka teman-teman yang tertimpa riba hari ini bukan karena nggak paham, bukan karena teman-teman nggak takut dosa, tapi karena nggak paham aja. Nah doa supaya terlepas dari hutang riba adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Itu juga doa supaya teman-teman lebih mapan lagi. Artinya ya Allah cukupkan aku dari yang halal, jauhkan aku dari yang haram, wa aghnini dan kayakan aku. Jadi kita minta kaya, ini doanya ya. Nah, teman-teman hafal aja doanya dan kemudian minta Allah kayakan kita. Siap Mbak Bunda Syifa, thank you ya teman-teman yang nge-give, semoga jadi amal jariah. Oke, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Baca aja. Ingat ya teman-teman, cara ngafal itu nggak boleh buru-buru. Aku kasih contoh cara ngafal sebentar. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Kita itu ngafal banyak buru-buru. Bahkan ada temanku yang pengen ngafal, itu aku bilang nggak gitu caranya. Dia ulang lagi. Contoh, dia ngafal doa sujud sawi guys. Subhana man la yanamu wa la yashu. Diulang lagi. Subhana yanamu.
Salah. Subhana man la yanamu. Salah. Subhana man la yasu. Bingung dia guys. Nggak gitu cara bacanya. Sabar. Hari ini subhana man la dulu. Ya, subhana man la lagi masak ikan tongkol, subhana man la lagi make upan, subhana man la lagi pakai skincare, subhana man la dulu aja guys ya. Nah, sampai si mala itu kuat dia di hafalan kita. Baru ya namu terus ya namu sambil ulek sambal ya namu. Nah, udah dapat tuh 2 kata tuh. Nanti malamnya subhana man la yanamu, subhana man la yanamu, subhana man la yanamu. Udah gitu aja dulu. Besok subuh sambung lagi. Wala yashu la wala yashu. 2 hari guys, nggak apa-apa. Kalau teman-teman ngafalnya kayak macam yang temanku yang ku bilang itu, subhana man la yanamu wala yashu, subhana yashu, subhana man la, bingung. Susah, ujung-ujung berhenti dia ngafal. Paham teman-teman? Biar aku pun ngafal juga per kata kok teman-teman. Gak bisa ngafal itu teman-teman leretkan panjang nanti hilang pangkal, hilang ujung. Ingat ujung, hilang pangkal. Ingat tengah, hilang ujung. Ujung-ujungnya apa? Gak pandai aku ngafal, susah. Akhirnya gak ngafal. 2 hari pun gak apa-apa. Subhana man la yanamu wa la yasu itu. Ya kan? Itu aku tahu memang asli murni original premium dari temanku. Depan mataku dia ngafal. Jangan kayak gitu. Sabar dulu. Subhana man la dulu. Ya oke kata dia ya. Dan dia bilang gini, ini kenyataan asli nih guys ya kan. Subhana man la. Baru jeda dikit dia lanjutkan. Subhana man la yanamu wa la. Kan aku bilang dari tadi subhana man la aja. Nah itu teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Dulu gitu nggak boleh kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak boleh. Nggak bakal hafal kalau kayak gitu. Susah ya. Nggak kuat dia. Oke, clear ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat ya. Oke. Nah gitu subhanallah. Contoh doa lunas utang. Allahumma kfini. Hari itu aja dulu. Allahumma kfini gitu aja dulu. Besok bihalalika. Baru disambung. Allahumma kfini bihalalika. Kayak gitu guys. Semua orang ngafal kayak gitu ya. Clear ya. Nah oke, kita lanjut ya. Berapa kali diamalkan? 3 kali aja setiap habis sholat. Ustazah, iya kalau nggak sempat akikah orangnya udah meninggal, abaikan mbak. Karena nggak bisa akikah untuk orang meninggal ya. Ustazah, iya gitu ya. Jangan lupa tap-tap guys, bantu syiar agama tuh Pak Husen tuh ya. Oke, Ustazah, iya kalau nikah siri gimana cerainya? Kan nggak bisa gugat, sedangkan suami nggak mau menalak. Mantap pertanyaannya. Itulah susahnya nikah siri. Kalau nikah nih 2 orang, suami nggak mau ngomong talak, terus nggak jadi talak. Istri udah bete nih sama suaminya nih, nggak bisa menggugat karena nggak boleh ke pengadilan. Maka kalau istri mau gugat, terpaksa dia harus urus dulu surat nikahnya, baru dia gugat ke pengadilan. Maka nikah siri boleh, tapi tidak dianjurkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya. Yang paling afdol sudah membaca surat Yasin, baca Al-Quran atau mengaji, bebas aja ya. Ustazah, iya. Kalau sholat sunnah niat dalam hati bisa digandengkan dengan sholat sunat lain? Enggak, satu niat satu amal ya, sama-sama sehat selalu ya. Ustazah, siap wudu keinjak cicak. Kalau cicaknya itu kering, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Kalau basah, najis mutlak. Ustazah, saya berdarah, batal nggak sholat saya? Perhatikan soal darah, itu najis atau tidak. Misalnya aku ada bisul nih guys, aku ada bisul di sini, maka darah dan nanah sebenarnya najis. Tapi Allah itu maha kasih. Ketika aku sakit bisul, maka darah yang ada di bagian bisulnya, ya ini doa lunas utang tadi ya. Nah, darah yang ada di bagian bisulnya ini tidak najis. Najis juga, tapi najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Dan pakaian aku yang terkena darah bisul di bagian bisul itu najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Kecuali kalau seandainya darah bisul nempel ke sini, maka dia najis mutlak. Sama dengan darah ambeien. Orang ambeien itu kalau dia sholat,
maka dia itu darah itu najis. Tapi kalau dia sakit ambeien, maka darah yang di bagian ambeien itu ma'fu, dimaafkan. Dan maaf, celana yang kena darah itu ma'fu. Kecuali darah ambeiennya jatuhnya ke betis. Tidak di bagian yang sakit lagi, maka dia najis mutlak. Semoga paham ya. Ustazah, oke, saya apa kalau puasa Syawal harus lunas hutang puasa Ramadan dulu? Tidak, karena sejatinya puasa hutang itu boleh sampai hingga bulan Sya'ban ya. Ustazah, apa hukum suka sama istri orang berdosa ya? Hukum suka sama istri orang berdosa. Valid jawabannya. Oke, ghaddul basar, tundukkan pandangan, puasa, olahraga, jungkil balik ya Pak. Oke, Ustazah, iya, qada subuh maksudnya gimana? Kalau Mbak ingat boleh qada Mbak Weni. Kalau nggak ingat nggak bisa ya. Ustazah, iya, kayak gitulah guys. Iya kan? Ustazah, kalau puasa Syawal kapan aja? 6 hari selama bulan Syawal. Ya 6 hari aja, masih ada waktu 3 minggu lagi, kurang dari 3 minggu lagi guys ya. Puasa Syawal, sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal, 5 aja puasa. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Syawal sunnah atasku karena Allah. Kayak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau maudhu itu tangan kanan dulu 3, baru tangan kiri 3 ya. Ustazah, sholat witir 1 rakaat aja boleh nggak? Boleh. Teman-teman jangan tinggalkan witir ya. Jangan tinggalkan witir ya. Followers aku mesti suka dengan sholat witir ya. Sholat witir itu lebih penting guys daripada tahajud dan sholat taraweh. Ya, bahkan Rasulullah itu pernah bersabda, aku tinggalkan oleh kalian 3 wasiat. 3 perkara yang kalau kalian lakukan ini kalian akan selamat. Pertama adalah sholat witir. Yang kedua adalah sholat duha. Yang ketiga adalah puasa yaumul bid. Ya, nanti aku jelaskan puasa yaumul bid ketika udah muncul waktunya. Sebentar lagi kita puasa yaumul bid. Ya, ini udah tanggal berapa ini? Ini udah tanggal sekian. Udah tanggal 8 ya. Sebentar lagi kita puasa yaumul bid. Kita jangan tinggalkan itu ya. Salat witir itu bagus ya. Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan witir. Walaupun pernah meninggalkan tahajud, pernah meninggalkan taraweh ya. Apakah dosa besar itu diampuni? Diampuni Mbak, diampuni Mbak, diampuni. Ada dalil yang menyatakan bahwa innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Semua dosa itu Allah akan ampunkan kecuali dosa syirik ya. Dosa apapun ya, yang penting teman-teman bertaubat. Dosa zina, bertaubatlah ya. Dosa selingkuh, nauzubillah, bertaubatlah cepat-cepat karena kiamat udah mau dekat gitu kan guys. Oke, Ustazah, iya, puasa Syawal 3 hari nggak boleh karena dalam dalil mesti 6 hari. 6 hari ya. Kapan waktu witir? Boleh ya. Kapan waktunya witir? Kapan waktu sholat witir? Oke. Masih banyak yang belum ngerti witir. Teman-teman share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto yang ada di atas. Follow, aktifkan tombol loncengnya. Kasih aku waktu 2 menit untuk menjelaskan witir. Aku cuekin dulu komentar sebentar. Oke. Gini guys, witir itu sholat yang penting teman-teman. Saking pentingnya witir itu Rasulullah tidak pernah meninggalkan witir. Bayangkan itu. Karena witir itu sunnah muakkad. Statusnya di atas sunnah biasa. Sunnah yang sangat dianjurkan. Itulah witir. Nah witir itu dikerjakan, dia pokoknya sholat ganjil. Batas waktu dari witir itu adalah dari habis isya sampai azan subuh. Saya ulang, dari habis isya sampai azan subuh. Nah bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat juga nggak ada masalah. Nah, kalau witir itu cuman boleh 1 kali saja dalam agama kita ini. 1 kali dalam 1 malam. Misalnya teman-teman habis isya, lalu ba'diyah isya, lalu teman-teman witir. Itu boleh. Tengah malam mau tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi. Karena witir cuman boleh 1 kali. Atau habis isya, teman-teman ba'diyah isya. Lalu kemudian teman-teman gak witir. Tengah malam teman-teman tahajud, lalu teman-teman witir. Boleh, karena tadi belum witir. Yang penting witir itu cuma 1 kali dalam 1 malam. Yang penting batas witir itu adalah azan subuh. Ya, kalau udah teman-teman bangun mepet azan subuh, misalnya azan subuh jam 4:30 dini hari. Teman-teman baru bangun jam 4, masih bisa tahajud 2 rakaat dan witir 1 rakaat.
Oke. Nah, yang penting cuman boleh 1 kali ya. Nah, tapi kalau teman-teman mau witirnya itu 3 rakaat 1 kali salam. Misalnya teman-teman mau 3 rakaat 1 kali salam, maka caranya adalah teman-teman itu boleh melakukannya sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, sholat kayak sholat maghrib tapi nggak pakai tahiyat awal. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Ya, kalau mau 3 rakaat 2 kali salam juga boleh. 2 dan 3 ya, 2 dan 3 ya teman-teman ya. 2 dan 3 rakaat. Paham ya teman-teman ya? Paham ya? 2 dan 3 rakaat ya. Sebentar ya. Oke, gitu ya. Ustazah, sholat witir langsung 3 rakaat ya. Ustazah, rakaat pertama baca Al-Fatihah, surat apa Ustazah? Witir itu bebas aja suratnya. Rakaat 1, 2, dan 3 pakai ayat pendek ya. Tapi rakaat ketiganya dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Oke. Ustazah, kalau niat sholat witir 1 rakaat gimana? Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Oke. Kalau mau 2 dan 1 boleh banget ya teman-teman ya. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Kayak sholat subuh. Lalu salam kanan salam kiri. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi 2 dan 1 itu bagus. Alhamdulillah dapat hidayah sejak kenal akun ini. Masya Allah ya. Sehat selalu ya Mbak Hartini dan teman-teman yang lain. Oke. Ustazah, bangun subuh kesiangan. Oke, boleh. Kita jawab dulu nih, mana dia nih. Langsung sholat subuh. Iya. Langsung sholat subuh. Nggak usah qobliyah subuh lagi. Karena udah kesiangan banget ya kan. Oke. Ya Mbak Syahelmi ya. Sholat isya batasnya sampai jam berapa? Batas sholat isya itu adalah azan subuh. Saya selalu sholat isya di tengah malam bareng tahajud. Oke, perhatikan. Memang batas isya itu adalah azan subuh. Tetapi teman-teman boleh melakukan isya dan menggabungkannya dengan tahajud. Serentak tuh. Isya dulu baru tahajud di sepertiga malam bisa aja. Tapi tidak aku anjurkan dilakukan dengan sengaja. Itu hanya untuk orang yang tertidur aja. Kenapa teman-teman? Karena tabiat sholat isya itu di awal waktu. Sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi lakukan sholat fardunya di awal waktu tetap. Nanti tengah malam tahajud. Oke? Ustazah, sholat witir 1 rakaat pakai tahiyat enggak? Ya tahiyat akhir aja. Sholat witir 1 rakaat. Nih, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk antara 2 sujud. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Dah, tahiyat akhir. Oke, gampang kan teman-teman ya? Oke. Gampang kan? Nah, gitu ya. Ustazah, syirik udah bertaubat apakah diampuni? Kalau syirik besar nggak boleh. Nggak diampuni dia. Contoh, dia menyembah pohon, menyembah matahari. Nah, itu adalah syirik besar. Nggak bisa. Ya. Oke, Ustazah, iya. Apa manfaat sholat witir? Ya, itu wasiat daripada baginda Nabi. Ya sunnah yang bagus untuk sholat sunnah ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, bantu saya. Apa bantu apa? Lah tahajud langsung 4 rakaat. Oke, ini agak sulit sih teman-teman ya. Coba teman-teman fokus ya, teman-teman ya fokus ya. Saya Mbak Muhasun, thank you ya. Sholat itu kalau teman-teman pemula 2 aja dulu. Misalnya sholat duha, itu kan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya udah 2 aja lah dulu. 2. Berarti 6 kali salam. Bagusnya 2 aja deh. Misalnya qobliyah zuhur, kan bisa 4 rakaat tuh. 2 aja, 2. Kayak gitu. Bagusnya gitu. Karena kalau teman-teman mau 4 rakaat langsung, bisa, tapi caranya susah. Contoh, misalnya sholat duha langsung 4 rakaat. Atau sholat qobliyah zuhur langsung 4 rakaat.
atau sholat hajat langsung 4 rakaat. Bisa aja sih teman-teman ya. Tapi kalau langsung 4 rakaat itu caranya nggak sama dengan sholat subuh sholat zuhur guys. Jadi misalnya gini, sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah gitu kan. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, dan 4-nya aja itu semua pakai ayat pendek. Susah kan teman-teman? Nggak usah lah, 2-2 aja lah. Toh juga afdol kok teman-teman kan. Susah kan? Ujung-ujungnya nggak jadi sholat ya kan. 2 aja lah. Ustazah, iya, kecuali bagi yang paham banget ya. Ustazah, iya, manfaat sholat witir itu sunnah muakkad hukumnya. Dia lebih penting daripada tahajud, lebih penting daripada taraweh ya. Ustazah, sehat-sehat di sana. Amin, thank you ya. Semoga teman-teman sehat juga di sana ya. Ustazah, iya, awabin dikerjakan dari maghrib sampai isya. Benar, 2 rakaat atau maksimal 6 rakaat ya. Nah, sengaja aku sholat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Setiap rakaatnya dianjurkan membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke, sholat awabin itu dari maghrib menjelang isya. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Setiap rakaatnya usahakan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Dan An-Nas 1 kali ya. Oke, Ustazah, iya, oke, Ustazah, Yaumul Bid tanggal berapa? Nanti aku ingatkan ya teman-teman ya. Tambah semangat ibadah, Masya Allah. Siap Mbak Ira. Oke, Ustazah, iya. Sudah sampai maju, iya ditunggu ya. Yang pesan maju musyarif udah sampai ditunggu. Yang belum pesan, dia agak PO. Yang penting tunggu aja. Ustazah, iya, kesiangan sholat subuh jam 6. Apakah boleh qobliyah subuh dulu? Oh, tidak bisa, Besti. Kayaknya jam 6 itu waktu subuhnya udah habis. Bisa qobliyah subuh kalau masih ada waktu subuhnya. Kalau waktu subuhnya udah habis, nggak bisa lagi qobliyah. Sama dengan sholat zuhur. Sholat zuhur itu misalnya jam 12.30. Jam 1 kan masih ada waktu sholat zuhur kan? Maka teman-teman boleh aja qobliyah zuhur dulu, lalu kemudian sholat zuhur, lalu ba'diyah zuhur, selagi masih ada waktu waktu zuhurnya. Tapi kalau waktu zuhurnya belum ada, nggak ada lagi, maka teman-teman nggak bisa qobliyah dan ba'diyah. Siap, makasih ya Ustazah, CO Banling, siap ya. Terima kasih yang udah pesan nih madunya. Ustazah, qobliyah asar ada tapi tidak sunnah muakkad. Wow, thank you nih cincinnya, lucu ya, unyu-unyu ya, mirip cincinku ya guys. Siap ya Mbak Murdi, Mbak Yusra. Ustazah, saat iman naik turun, buka TikTok ada akun ini, jadi keinget lagi rajin ibadah tuh. Masya Allah ya. Tapi intinya semangat itu biasanya cuma nemanin kita 20 menit guys. Nanti dia akan hilang guys. Semangat itu nggak akan